Salam galak. Apa kabar teman-teman sahabat Cikungi yang sedang melaksanakan aktivitas? Semoga sehat-sehat selalu. Untuk teman-teman yang sedang berada di rumah, tetap di rumah aja sampai situasi kembali pulih. Oh ya, selamat datang di channel YouTube Bang Galak nih Kalimantan 10 Ketapang. Nah, kali ini saya akan membocorkan sebuah atau salah satu senjata rahasia dari Manggalang Nidops Ketapang dalam mencari titik hotspot di wilayah kerja Manggalang Nidops Ketapang. Penasaran dengan senjata rahasianya? Saksikan terus channel YouTube kami. Nah, oke, kita langsung saja untuk proses penelaahan hotspot atau pencari titik hotspot menggunakan Alpine Quest. Yang pertama yaitu kita install terlebih dahulu Alpine Quest-nya. Kita bisa download melalui Play Store. Tinggal diketik di sini di pencarian, kemudian kita install Alpine Quest. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita install, karena saya sudah install duluan, jadi langsung saja kita buka aplikasi Alpine Quest-nya. Nah, ini teman-teman tampilan Alpine Quest-nya, tampilan awal. Jadi ini perlu kita atur kembali. Yang pertama kita atur adalah kita pilih yang gambar dua gunung ini, kemudian setting. Nah, di sini ada destinasi unit. Ini adalah jarak yang kita pakai. Di sini saya menggunakan metrik, kemudian format lokasi atau format titik koordinatnya ini tinggal menyesuaikan untuk kebutuhan teman-teman. Untuk kali ini kita pilih yang paling atas, kemudian di sini scroll ke bawah. Ini mungkin hanya display size sesuai dengan keinginan juga, mau pakai medium, small atau very small. Di sini kita pakai yang medium. Kemudian default color ini adalah warna untuk tampilan Alpine Quest-nya di tampilan peta. Oke, settingnya sudah cukup. Kita kembali lagi, kemudian kita atur untuk maps, peta. Nah, di sini yang kita pakai peta, nantinya akan kita pakai yang dari Google Maps. Ubahnya kita pilih yang bagian kedua, kemudian display maps, kemudian kita pilih folder, masukkan. Nah, di sini kita cari yang Google Maps, kemudian pilih yang Google Satellite. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kemudian kita close, kita klik pilih tanda silang, kemudian kita coba perkecil. Nah, setelah tampilan seperti ini atau sudah diubah ke Google Satellite, kemudian kita menentukan lokasi atau koordinat sekarang kita berada. Nah, dengan pilih yang tanda titik ini, kemudian aktifkan GPS position. Nah, di sini ini adalah posisi kita. Ini kebetulan saya sedang berada di rumah, jadi posisinya sekarang di rumah. Nah, sekarang sudah pengaturan Alpine Quest-nya, dan Alpine Quest-nya pun sudah terinstall di HP Android kita.
Kemudian kita akan langsung mencari titik koordinat. Nah, dari mana kita mendapatkan titik koordinat atau data sebaran hotspot tersebut? Nah, kita bisa mendownload dua aplikasi penyedia informasi sebaran hotspot. Yang pertama yaitu dari Sipongi Kemen LHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah dari Lapan. Nah, untuk pertama kali kita lihat dulu yang dari Sipongi tampilannya. Ini juga bisa di-download di Play Store. Nah, ini untuk tampilan aplikasi dari Sipongi untuk sebaran hotspot. Cukup lengkap di sini. Di sini juga tertera informasi satelit, Tera, Aqua, NPP, NOAA, dan Sipongi hanya mempublish titik hotspot di atas confident 80%. Tapi di sini cukup lengkap, sangat lengkap. Ada data ground check tentang aplikasi, langsung ke web Sipongi juga ada. Kemudian di sini adalah pilihan untuk keterangan satelit. Kemudian di sini, nah lengkap nih, ada indeks kualitas udara juga. Kita coba. Nah, keterangannya sudah tersedia di atas. Kemudian yang hijau ini mungkin bisa diklik. Wih, mantap. Kita juga bisa langsung klik di titik yang icon hijau ini, kemudian tertera informasi di sana. Kemudian kita coba, lokasi Daop. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak tahu atau yang masih belum tahu di mana lokasi Daop Manggala ini di seluruh Indonesia, di aplikasi Sipongi tersedia. Kita coba. Nah, di sini muncul semua nih. Nah ini Daop kita nih, Daop Ketapang. Wow, lengkap nih, ada koordinat, kemudian alamat juga ada tertera di sana. Oke. Pergerakan angin juga ada, informasi pergerakan angin. Oke, ini sangat lengkap. Kemudian kita lihat lagi yang di sini. Ini data sebaran hotspot. Nah, sebaran hotspot hari ini langsung ada. Kemudian luas kebakaran. Ini luas kebakaran direkap per provinsi. Kalimantan Barat cukup tinggi ya, 770. Tahun 2019 juga ada, 2020. Ini data yang sangat lengkap. Kemudian hotspot mingguan juga ini mantap banget. Langsung ada indikator turun naiknya dalam 1 minggu. Kalimantan, kita lihat Kalimantan Barat masih belum ada. Alhamdulillah sih Kalimantan Barat. Kemudian MACTEC dan rekapan hotspot. Ini dari satelit Tera Aqua. Ini jumlahnya ada per bulan Januari, Maret, April, Januari, Februari, Maret, April. Lengkap ya. Ini NPP dari satelit 8, NOAA juga lengkap. Kemudian ini galeri, ada berita juga di sini, informasi. Oke. Kemudian juga ada kontak person. Nah, yang belum follow dulu akun media sosialnya.
dari Sipongi. Jadi aplikasi Sipongi sangat lengkap, item-itemnya yang kita butuhkan lengkap di sini. Nah, kemudian kita berpindah ke 8 juga mengeluarkan aplikasi. Nah, di sini 8 pasti bertanya-tanya kenapa banyak titik-titiknya. Nah, 8 sendiri dia mempublish seluruh confident atau tingkat kepercayaan dipublish. Nah, seperti ini, medium. Ini sudah pembaruan sih. Kalau dulu atau sebelum ada pembaruan, itu tingkat kepercayaan itu muncul angka, bukan medium begitu, tapi angka persenan. Sama dengan si Sipongi, begitu diklik di titiknya itu nanti keluar informasi seperti waktu, bujur, bintang, satelit, sumber, tingkat kepercayaan, dan lokasi. Nah, tapi terkadang lokasi yang diinformasikan itu di lapangan atau di daerah, seperti di wilayah daerah operasi Ketapang, karena mungkin ada pemekaran wilayah, jadi mungkin seperti desa atau kecamatan itu berbeda dengan yang disampaikan oleh satelit, seperti itu. Kemudian di sini juga menunya, di sini kita langsung bisa cari area, misalnya di Kalimantan Barat. Jadi kita bisa langsung cari Kalimantan Barat. Nah, yang ditampilkan nanti hanya yang di Provinsi Kalimantan Barat saja. Untuk Ketapang mungkin aman hari ini, tidak ada hotspot, karena juga di Ketapang intensitas hujan masih sering terjadi hujan, jadi masih belum ada titik hotspot yang muncul. Oke, untuk aplikasi penyedia informasi hotspot yang kita pakai yaitu 2 ini. Kemudian karena tidak ada titik hotspot di Ketapang, mungkin kita akan pakai titik hotspot atau koordinat sebagai contoh saja. Jadi akan kita bikin sebuah titik koordinat yang kita demonstrasikan nanti di Alpine Quest. Nah, jadi langsung kita ke Alpine Quest. Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah koordinat yang hanya sebagai contoh saja bahwa ini adalah titik koordinat atau titik hotspot yang didapat dari aplikasi Sipongi maupun dari 8 tadi. Jadi biasanya juga dari informasi itu ada juga yang dari via WhatsApp, juga dari SMS mungkin, karena beberapa di pondok kerja kesulitan sinyal, mungkin bisa koordinatnya dikirim lewat SMS saja. Dan untuk Alpine Quest bisa dipakai pada mode offline, hanya mungkin gambar peta ini tidak begitu jelas. Gambar di sini ya, kayak di sini bangunan ini kan kelihatan, tapi kalau dalam mode offline mungkin agak kurang jelas gitu. Nah, jadi untuk menambahkan titik hotspot apabila kita mendapat koordinat, jadi kita tinggal pilih yang gambar bendera, kemudian create place marknya di sini, kemudian pilih waypoint. Nah, waypointnya ini yang pertama kita kasih nama, misalkan titik hotspot 1. Nah, di sini kemudian koordinatnya bisa kita pilih di sini, edit.
Nah, ini formatnya sesuaikan dulu dengan yang kita dapat, karena yang kita dapat itu biasanya berbeda-beda. Nah, di sini langsung kita bisa masukkan misalnya kemudian oke. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian yang di gambar bendera ini kita bisa ganti icon dari bawaan Alpine Quest, misalkan transportasi, ada banyak macam pilihan. Di sini saya milih bendera saja warna merah. Kemudian kita juga bisa masukkan foto di sini. Ini foto lokasi. Nah, ini tinggal teman-teman lagi yang mengolahnya atau mengotak-atik. Kemudian kita langsung saja pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK, kemudian kita perkecil. Nah, kita cari titik hotspot tersebut. Nah, di sini titik hotspotnya. Nah, sampai di sini, kemudian kita akan mengecek di mana lokasi daerah titik hotspot ini, seperti desa apa, kecamatan apa, dan di kabupaten apa. Kemudian kita cari dulu informasinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita pilih yang gambar bendera, kemudian display place mark. Nah, kemudian kita pilih gambar folder. Nah, biasanya kami menggunakan file SHP atau KML dari ArcGIS, kemudian dibikin file KML atau SHP yang kita pakai atau kita masukkan ke dalam handphone kita. Nah, di sini saya sudah ada, kemudian kita pilih. Karena kebetulan di Ketapang, jadi administrasinya kita pakai yang Ketapang. Informasi juga bahwa Mengelak ini juga berada atau menangani Kabupaten Kayong Utara, jadi 2 kabupaten 1 daop seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita tanda silang aja. Jadi di sini muncul nama daerahnya, nama desa dan kecamatan. Kita cari yang gambar titik hotspot tadi. Nah, di sini masuk ke Desa Maya. Tapi kita tekan di sini atau klik sekali, kemudian muncul informasi itu di Desa Maya, masuknya di Ketapang, Kecamatan Muara Pawan, Desa Maya. Nah, di sini lengkap karena ini adalah ekspor dari SHP yang kita dapat dari instansi daerah. Nah, setelah kita sudah tahu lokasi desanya, kemudian yang mau kita cari adalah status kawasan. Nah, kita bisa kembali pilih di display place mark, kemudian yang SHP desanya kita hilangkan dulu centangnya, kemudian kita panggil lagi folder file untuk status kawasan. Nah, ini kita pilih display, kita silang lagi. Nah, di sini tinggal kita klik status kawasannya.
ini. Untuk status kawasan, kemudian apakah masuk di kebun ataukah yang lain. Nah, kita pilih kembali di display mark, tambahkan lagi kebun baru. Ini hanya judul saja di sini. Nah, kita perbesar. Nah, jadi di sini terlihat SHP kebunnya. Jadi kita tinggal tekan di sini, nanti muncul informasi yang bendera merah itu titik hotspot tadi. Kemudian yang di atas adalah informasi status kawasan perkebunan perusahaan PT Sinar Karya Mandiri. Oke. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak ada di area perkebunan, jadi misalnya begini, titik hotspotnya berada di sini. Nah, berarti dia tidak masuk ke dalam status kawasan perkebunan. Jadi kita bisa cek kembali menggunakan display tadi, display place mark, kemudian kita pilih lagi SHP, karena di SHP itu kan lengkap, ada APL, gambut, hutan lindung, HP, HPK, HPT, HTI. Nah, jadi kita tinggal pilih satu-satu dan kita cocokkan apakah titik koordinat itu masuk ke salah satu zona atau status kawasan yang kita pilih tadi. Kemudian kita juga bisa di Alpine Quest menentukan jarak dari posisi kita menuju ke titik hotspot. Kita aktifkan GPS position, kemudian kita klik di sini di titik hotspot, kemudian set target. Nah, kita bisa mengukur jarak dari daob misalkan, atau dari posisi kita berada menuju ke titik hotspot. Jadi dia muncul di atas ini. Ini. Nah, di sini juga muncul banyak pilihan. Tidak cuma itu, di Create Smart itu kita bisa membuat rute, mengukur area, kalkulasi area, dan membuat page secara manual. Di sini sudah lengkap. Juga ada auto routing. Seperti itu. Kami menentukan jarak dan status kawasan menggunakan Alpine Quest. Jadi lebih mudah, tidak perlu GPS, hanya menggunakan smartphone teman-teman sudah bisa melacak titik koordinat titik hotspot yang kadang munculnya itu mendadak, ataukah kita sedang melakukan patroli, tiba-tiba ada titik hotspot yang berada tidak jauh dari sekitar kita langsung bisa cek seperti itu. Nah, biasanya teman-teman pengolah data posko itu melaporkan hasil telaahan mereka kepada Kadaop dengan format seperti ini. Nah, untuk di Daop Ketapang laporannya dibuat seperti ini. Jadi hasil telaahan hotspot tadi, tanggal, koordinat, satelit itu sumber satelit koordinat tersebut dari mana. Biasanya kan di penyedia layanan informasi itu muncul, sudah ada. Kemudian confident ini biasanya tertulis medium, biasanya juga tertulis dengan angka persenan. Kemudian desa, kecamatan,
status kawasan. Nah, status kawasan tadi. Kemudian jarak. Kadang-kadang yang memang daerahnya jauh dari Daop, kita mengukurnya dari Koramil, karena tim dari Babinsa, Babinka Tipmas juga ikut serta dalam pengecekan titik hotspot di wilayah hukum mereka. Nah, jadi kita buat dari titik misalnya kantor desa juga bisa, dari Koramil, dari kantor camat, dari apapun yang lokasinya mudah kita datangi terlebih dahulu, kemudian kita ukur jaraknya dari posisi itu ke titik hotspot, jadi lebih memudahkan. Nah, itu tadi teman-teman salah satu senjata rahasianya kita di Manggalakhni Daop Sekapang. Untuk teman-teman yang masih bingung atau yang masih kurang paham, dapat menuliskan komentar di bawah, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman dan dapat teman-teman praktekkan dan coba. Jangan berhenti untuk mencoba. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam galak.